Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu insya Allah di dalam kemuliaan karena dalam rangka menambah, dalam rangka mencari ilmu, mempelajari firman-firman Allah dan mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan berkah dari ini semua hidup kita menjadi makmur, subur, dan di bawah perlindungan Allah yang Al-Ghafur, Maha Pengampun. Amin ya rabbal alamin. Kita baca tafsir Al-Jalalain surat An-Nahl juz 14. An-Nahl juz 14 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tafsir Jalalain. Hal yang duruna ay ma yang duruna, orang ngenteni. Jadi yang durun di sini maknanya yantaziru, orang ngenteni sapa wong-wong kafir, illa antaktia kejaba ing yen to nekani hum ing wong-wong kafir, bita iwal yai, antaktia atau ayyatia, dua-duanya adalah bacaan Al-Qur'an. Sapa al malaikatu, malaikat, liqabdi arwahihim, kanggo jabut piro-piro nyawane wong-wong kafir. Au yaktia uto yen to nekani apa amru rabbika, pemerintahe pangeran sira, al azabu tegese perintah Gusti Allah berupa siksa, awil kiamatu utawa perintah Gusti Allah berupa kiamat, al mustamilatu alaihi, yang kiamat itu berisi siksaan bagi mereka. Kadzalika kaya mengkono, kama tegese kaya barang, fa'ala kang agawe sapa Allah, haulai mengkono-mengkono wong kafir, fa'ala uga agawe sapa alladzina wong akeh, min qabrihim kang tetep saking sadurunge wong-wong kafir, minal umami rupane saking pira-pira umat, kadzabu ngorohake sapa umam rusulahum ing pira-pira utusane umam, tegese rasule umam, fa uhliku mongko den binasaake sapa umam, wa ma dzalamalan ora ngani ngoyo hum ing umam sapa Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, orang ngani ngoyo ing wong-wong kafir utawa umam, karena nasibnya sama, yaitu mendapat siksaan. Gusti Allah tidak mendolimi biihlabihim bi ghairi dzul dzambin,
maknane Gusti Allah memberi siksa kepada mereka itu artinya Allah mendolimi mereka itu artinya menyiksa mereka dengan tanpa dosa. Tapi Allah memberikan siksaan karena dosa. Walakin kanu lan tetapine ana sapa umam utawa wong-wong kafir anfusahum ing awak dhewe ne umam utawa wong-wong kafir iku yadlimuna ngani ngoyo kabeh lengani ngoyo dhewe iki bil kufri kelawan kufur. Jadi ayat-ayat yang sebangsa ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Pertama, orang-orang yang tidak beriman itu ya, kalau orang-orang beriman juga sama, menunggu. Orang-orang tidak beriman juga menunggu. Hanya saja kalau orang beriman itu yang ditunggu adalah balasan baik. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang ditunggu itu adalah musibah, azab atau siksa, hukuman. Jadi sama-sama menunggu, tetapi menguntungkanlah apa yang ditunggu oleh orang beriman, yaitu balasan baik. Ya, kalau di dunia beriman, di alam kubur ya insya Allah aman-aman saja, selamat karena keimanannya. Salah satu dosa yang diperlihatkan untuk orang yang di alam kubur walaupun dia termasuk orang beriman adalah adu-adu dan apa satunya jadi namimah ya, adu domba. Itu kalau hidupnya itu dipenuhi atau dia melakukan keburukan berupa adu domba, maka yang kedua itu adalah buang air, kemudian tidak membersihkannya, tidak mensucikannya, sehingga beribadah dalam keadaan najis. Jadi adu domba itu di alam kubur dibalas betul, termasuk bersuci tapi tidak bersih, tidak sampai suci, sehingga dia beribadah dalam keadaan suci najis, itu juga disiksa di alam kubur. Itu yang diperlihatkan pada kita dalilnya melalui hadis Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk orang beriman saja masih disiksa begitu, apalagi kalau orang-orang tidak beriman. Pasti namanya orang tidak beriman itu ya setiap perbuatannya tidak diberi pahala walaupun dia berbuat baik, karena syaratnya diterima amal harus ada keimanan. Jadi dari situ kita lihat mitra persada bahwa keimanan itu nilainya mahal sekali, lebih mahal dibanding emas dan perak, dibanding mobil yang bagus, dibanding istana yang penuh berlian, penuh cemplorot, masih kalah dengan nilai keimanan. Karena kalau orang itu sudah mempunyai iman kepada Allah, kepada rukun-rukun iman yang lain, maka kalau dia berbuat baik itu diberi balasan baik, akan masuk surga walaupun di dalam diri kita itu hanya ada sebiji sawi keimanan. Jadi keimanan sebiji sawi saja ibaratnya itu akan menyebabkan masuk surga. Ya tentunya masuk surga apabila dosa-dosanya sudah diampuni atau dia disiksa dulu, kemudian masuk surga berkat keimanan tadi. Walaupun sebiji sawi tadi, di surganya selama-lamanya. Tapi kalau tidak beriman, ini parah. Jadi sengsara betul. Ndak beriman terus melarat pisan. Lah iya. Sik rada untung wong ning dunya sugih walaupun ndak beriman, untungnya ya sugihnya itu, walaupun nanti di kemudian hari ya karena tidak iman
diancam siksaan. Jadi orang-orang kafir tidak menunggu kecuali datangnya malaikat yang menurunkan azab. Sebagai atau apa namanya ya tidak menunggu kecuali hari kiamat. Seperti itulah Allah memperbuat atau melakukan siksaan kepada umat-umat sebelum mereka. Ditegaskan di akhir ayat itu, wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan kekufurannya. Jadi Allah itu kalau memberi siksaan itu merupakan berdasarkan keadilannya. Tetapi kalau memberi pahala itu dengan rahmatnya, artinya bisa Allah itu memberi balasan yang banyak walaupun perbuatan hamba itu sedikit. Nah, ini termasuk amal-amal yang bagus dilakukan ketika usia sudah tua ya, badan sudah ringkih begitu ya, melakukan amal-amal sunat yang pahalanya besar ya. Baca sholawat, baca Al-Quran, sholat subuh berjamaah, kemudian wiridan sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq, ya sholat duha. Wah, itu pulang mendapat pahala haji dan umroh. Nah, itu hanya segitu. Nah, ini musuhnya ngantuk. Kemudian bersilaturahim, menjenguk orang sakit, itu pahalanya besar sekali. Bersedekah walaupun ya nilainya hanya 5.000, 10.000, dilipatkan pahalanya sampai 700 kali lipat. Sholat isya. Nah, ini yang wajib ya, tadi yang sunat-sunat. Yang wajib sholat isya berjamaah itu seperti beribadah setengah malam. Subuh berjamaah seperti beribadah semalam suntuk. Termasuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu juga berpahala. Termasuk lagi berdoa. Jadi jangan kita remehkan yang namanya doa. Orang berdoa itu mendapat pahala karena doanya. Dan dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berdoa itu jawabannya ada 3 macam. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap doa itu selalu ada jawaban. Yang pertama diijabahi langsung atau besoknya atau kapan begitu. Ada kalanya yang kedua itu dijauhkan dari musibah karena berdoanya. Yang ketiga di dunia enggak diberikan, tapi diberikan nanti di surga. Ini pahala orang berdoa. Maka kita jangan bosan-bosan meminta kepada Allah ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabai doanya hambaku kepadaku apabila dia berdoa. Jadi syaratnya apabila dia berdoa harus berdoa. Idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah dia mengharap betul diijabahi doanya. Ya, tentu ada perangkatnya kan doa itu. Nah, kalau bisa dalam keadaan suci, kalau bisa menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci menghadap kiblat, kemudian mencari waktu-waktu yang mustajabah. Ada waktu-waktu yang mustajabah itu banyak sekali ya. Banyak sekali, tengah malam, sehabis dalam keadaan dizolimi,
dalam keadaan terjepit artinya kesulitan yang mentok gitu. Kemudian ketika hujan turun pertama kali dan seterusnya. Nah, ini waktu-waktu yang diijabahinya doa. Oh, sudah mengikuti syarat rukunnya atau perangkat-perangkatnya tapi kok nggak diijabahi, maka dikembalikan ke hadis Nabi itu. Jawabannya ada 3 tadi. Kalau di dunia belum diijabahi, berarti nanti di akhir pasti dikasihkan. Ini bagi orang yang beriman seperti itu konsepnya. Fa'asoba mongko ngenani ing wong-wong kafir apa sayyi'atu ma ala-alane barang amilu kang lakoni sapa wong-wong kafir ai jazauha, ngenani kepada orang menimpa pada orang lain itu berupa apa? Balasan perbuatannya, balasan dari perbuatannya. Kalau ada orang tidak baik kemudian dia meninggal dunia, maka sebaiknya kita tidak ghibah lagi kepadanya. Ya memang ya selamanya tidak boleh kan ghibah itu. Kalau dia sudah mati tidak boleh. Kenapa? Karena dia ketika sudah di alam kubur itu menerima balasan dari perbuatannya. Jadi tidak usah dirasani, sudah dia kena sendiri. Tapi kalau kita ghibah kepadanya, ngerasani masih hidup saja, itu pahala kita berkurang. Ngerasani itu tidak boleh. Diibaratkan makan daging saudara sendiri dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Kemudian juga kalau dia sudah meninggal, maka tidak perlu lagi kita ngerasanya atau ghibah padanya, karena saat itu dia sudah mendapatkan balasan dari perbuatannya. Nah, dia sudah mendapatkan balasan dari perbuatannya, kok kita masih ngerasani, waduh, pahala kita ya berkurang begitu. Nah, ini apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Kebanyakan adalah karena mulut dan kemaluan. Nah, mulut ini tidak bertulang, tapi kalau orang itu ngomong sudah sak karepe dhewe, kadang-kadang menyakiti orang lain. Padahal karena lisan ini, maka fahal yakubun nasu illa alsinatihim gitu ya. Kebanyakan yang menjerumuskan seseorang di dalam neraka itu karena pengaruh dari lesannya. Jadi menang iso malah selamat, tapi ya kowar-kowar. Kalau nggak pakai lesan langsung ya dia nulis di media. Nah, ini juga sama. Nah, apa yang menyebabkan seseorang banyak yang masuk surga? Kebanyakan karena akhlaknya dan karena takwanya. Takwa itu tidak hanya sholat, zakat, poso dan seterusnya, haji. Takwa itu meliputi segala perkara. Jenengan memaafkan orang, jenengan infak walaupun sedikit, jenengan bermuka berwajah berseri-seri ketika bertemu orang lain, salaman. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang termasuk akhlak juga itu termasuk bagian dari ketakwaan. Maka berlomba-lombalah kita dalam berbuat baik. Wahakolan ngenani nazala tegese turun bihim kelawan wong-wong kafir apa ma barang kanu kang ana sapa wong-wong kafir bihi kelawan ma iku yastahziuna
padha ngremehake sapa wong-wong kafir. Isine ma ayil azabu, siksa. Nah, seperti ayat sebelumnya tadi. Jadi orang-orang kafir pasti dikenai siksaan kalau Allah menghendaki. Ya, dalam aturan normalnya kalau berbuat salah tidak bertaubat ya disiksa. Adapun nanti Allah mengampuni, ya itu sudah sifat jaiznya Allah, sifat prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh asyraku kang nyekutokake sapa alladzin min ahli Makkah ta saking penduduk Makkah, lausa alamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ma abadna mongko ora nyembah sapa kita min dunihi saking liyane Gusti Allah min sain saking suwiji-wiji nahnu ya kita wala abauna lan ora bapak-bapak kita nenek moyang kita wala haramna lan ora ngaramake sapa kita min dunihi saking liyane apa jenenge liyane Gusti Allah min sain liyane liyane aturan yang benar min sain saking suwi-wiji minal bahairi wasawaiwi fa israkuna wa tahrimuna bimasyiati. Ini kalimat-kalimat ini menunjukkan mereka yang tidak beriman, mereka yang menyekutukan Allah itu punya dalil sendiri. Dalilnya ini, kalau Gusti Allah ngersak nih, kalau Allah sudah berkehendak, pasti kami akan beriman. Kami tidak beriman karena dikersaknya Gusti Allah tidak beriman. Nah, ini tidak boleh manusia melakukan seperti ini, menuduh mengarahkan suatu yang tidak baik kepada Allah. Ya, dari segi adab ini bukan adab yang baik, karena memang Allah itu yang menciptakan, ya Allah yang ngersak nih. Tapi jangan sampai kita ini mengarahkan kesalahan itu kepada Allah. Ya, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nah, itu. Jadi adabnya yang bagus adalah kalau kita menerima sesuatu yang menyenangkan kita, maka kita yakini itu dari Allah. Kalau kita menerima yang tidak baik, yang tidak kita senangi, maka itu karena ulah kita. Itu yang bagus begitu. Karena ulah kita lah kita tertimpa sesuatu yang tidak baik. Apa itu berupa kesehatan, apa itu berupa keimanan, berupa amal. Jadi semuanya kalau itu perbuatannya tidak baik, maka itu sebabnya adalah dari kita sendiri, Qala dawu sapa Allah taala, sapa Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah. Kadzalika kaya mengkono fa'ala wus agawe sapa alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge wong-wong kafir ai kadzabu rusulahum. Terus sing ngorohne utusan-utusan sing dikirim kepada mereka. Perbuatan tidak beriman, tidak percaya, mendustakan kepada utusan Allah itu tidak hanya dialami di masa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga terjadi pada umat-umat sebelumnya terhadap para nabinya. Makanya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, itu kan nabi-nabinya itu dimusuhi oleh kaumnya. Ya, Masya Allah. Jadi memang
tidak ada kehidupan ini tanpa ujian. Walaupun suatu saat kita dalam keadaan enak begitu, tapi ya ujian namanya. Diberi ujian enak itu bagaimana sikapnya. Nah, kita ingat tummalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kemudian nanti kamu akan ditanya beneran, dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang kamu terima. Makanya dengan mengingat kenikmatan itu Nabi Ayub tidak mau minta kesembuhan dari penyakitnya, karena kesehatan dan nikmat Allah yang Allah berikan perasaannya lebih besar dibanding sakitnya itu. Sakitnya kan hanya ya beberapa tahun, tapi nikmatnya lebih banyak, lebih besar. Ada nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat diberi putra, diberi istri, dan nikmat diberi keimanan, nikmat banyak sekali. Sedangkan diberi sakit itu hanya beberapa waktu saja. Nah, ini dengan meniru sifat-sifat para nabi Allah, sifat kita akan menjadi lebih baik. Karena ya tidak ada orang itu kecuali pasti ada yang tidak suka. Tidak ada orang hidup ini kecuali pasti ada orang yang tidak menyukainya. Maka kalau itu merasa benar dan ada rujukan-rujukannya kebenaran itu diteruskan saja. Kritikan atau masukan, kalau masukan itu bagus diterima. Tetapi kalau olok-olok yang tidak masuk akal, yang tidak ada dalam kenyataan, sudah ditinggal beling saja, sudah tidak usah dianggap. Nah, ini adalah sikap para nabi Allah, berdakwah terus walaupun penuh dengan rintangan. Nabi Nuh berdakwah lama sekali, ratusan tahun, pengikutnya hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Ya, sabarnya bukan main. Nabi Musa mengalami peristiwa yang panjang lebar ya di surat Al-Qasas itu. Wah, betul-betul cobaannya bukan main. Kanjeng Nabi tidak kalah, cobaannya banyak sekali. Kanjeng Nabi pernah dilempari. Kanjeng Nabi kalau dari segi lesan saja ujaran kebencian banyak sekali. Tidak hanya ujian kebencian, tapi juga mengalami ujian fisik. Nah, kita ini di zaman seperti ini ya jarang ya kita mendapatkan terpaan berupa fisik ya. Paling-paling hanya cemoohan ya, lesan saja. Maka kita bersyukur hidup di zaman seperti ini. Maka kita isi syukur itu dengan mengamalkan, mencari ilmu, berbuat baik. Itulah yang diperintahkan. Apalagi fasilitas kehidupan kita semakin canggih, semakin mudah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan memberikan kita rezeki yang banyak dan barokah, rezeki sehat, rezeki uang, rezeki anak, rezeki anak sehat dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.